Setiap minggu kita ke gereja dan mengikuti misa, atau misa di kelompok atau di KBG. Ada pemandangan yang rutin yang selalu kita lihat, yaitu aktivitas imam di altar yang dibantu oleh para misdinar. Dalam melakukan aktivitasnya selama memimpin Ekaristi, begitu banyak peralatan dan perlengkapan yang dilibatkan. Umat yang aktif dan rajin pasti akan mengenal baik peralatan-peralatan ini. Namun bagi mereka yang belum rajin atau napas mungkin belum mengenal baik peralatan-peralatan ini, maka video ini bisa membantu kita untuk mengenal dengan baik peralatan-peralatan misa ini. Piala, kaliks atau cawan. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana sesudah konsekrasi menjadi tempat untuk darah Mahasuci Kristus. Melihat fungsinya, maka piala harus dibuat dari logam mulia. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, di mana Ia untuk pertama kalinya mempersembahkan darahnya. Piala melambangkan cawan sengsara Kristus. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Markus bab 14 ayat 36. Dan yang terakhir, piala melambangkan hati Yesus, dari mana mengalirlah darahnya demi penebusan kita. Purificatorium. Purificatorium itu berasal dari bahasa Latin purificatorium, yaitu sehelai kain lenan. Kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala, sibori, dan patena sesudah perayaan Ekaristi. Purificatorium dilipat 3 memanjang, lalu diletakkan di atas piala. Patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi. Aslinya sungguh sebuah piring, dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, maka fungsi dari patena sebagai piring semakin menghilang. Maka bentuknya menjadi lebih kecil. Sejak abad 11, menurut pedoman umum Misale Romawi tahun 2000, untuk konsekrasi hosti sebaiknya digunakan patena yang besar, di mana ditampung hosti, baik untuk imam dan diakon maupun untuk para pelayan dan umat. Patena hendaknya dibuat serasi dengan pialanya, dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepuh emas. Patena diletakkan di atas purificatorium. Pala. Pala berasal dari bahasa Latin pala corporalis, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Adalah kain lenan putih yang keras dan kaku seperti papan, berbentuk bujur sangkar. Pala dipergunakan untuk menutup piala. Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Pala diletakkan di atas patena. Corporale. Sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Seringkali pinggiran corporale ini dihiasi dengan renda.
Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan korporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti dan anggur. Setelah selesai dipergunakan, korporale dilipat menjadi 3 memanjang, lalu dilipat menjadi 3 lagi dari samping dan ditempatkan di atas pala.